Antar Arya pulang. Rachel kini kembali bekerja setelah beristirahat 1 jam. Dia begitu giat belajar membawa pesanan untuk para pengunjung resto. Padahal dulunya dia tak pernah melakukan hal tersebut, bahkan di rumahnya saja Rachel diperlakukan seperti ratu sejak kecil. Namun karena keinginannya untuk berubah sangat besar, dia ingin membuktikan bahwa Rachel yang manja dan sombong itu sudah berubah jadi Rachel yang baik dan giat bekerja. Rachel menatap seorang pengunjung wanita yang seumuran dengan almarhumah ibunya dan cara berpakaiannya pun sama dengan Bu Iduri dulu. "Hei, sini kamu," panggil ibu-ibu tersebut pada Rachel yang diam mematung. Iya Bu, ada yang bisa saya bantu?" tanya Rachel. "Kenapa liatin saya kayak gitu, tadi belum pernah lihat orang kaya ya kamu?" ucap si ibu sambil menyunggingkan senyum. "Maaf Bu," ucap Rachel. "Saya tambah ya minum jus buah naga 1, jangan terlalu manis, cepat sekarang," ucap si ibu lantang. "Baik Bu, tunggu sebentar." Lalu Rachel langsung berjalan cepat menuju dapur dan memberikan tambahan pesanan. "Rachel, kesini," panggil Arya sambil menggendong tangannya ke belakang, mengawasi. "Iya Pak Arya, ada apa lagi?" tanya Rachel dengan menundukkan pandangannya. "Ada apa dengan ibu-ibu itu tadi?" "Dia nambah pesanan saja Pak," ucap Rachel. "Kenapa seperti marah denganmu? Aku dengar kamu menatapnya. Apa kamu kenal dengannya?" tanya Arya lagi. "Tidak Pak, aku hanya ingat almarhum ibuku, mirip saja," ucap Rachel tiba-tiba memberitahu. Arya mengangguk saja mendengar ucapan Rachel. Ya sudah, kembali bekerja. Jam sudah berlalu, waktu menunjukkan jam 18:00 WIB. Resto tersebut memang akan tutup saat azan maghrib dan buka kembali besok jam 8 pagi. "Rachel, kamu pulang naik apa?" tanya Nuri, temannya. Nanti naik ojek online saja," jawab Rachel sambil tersenyum. "Iya, sayang banget arah rumah kita berlawanan ya. Kalau Sarah sih bisa naik motor sama aku bawa motor," kata Nuri. "Tidak apa-apa, aku naik ojek online saja, tenang saja, jangan khawatir," ucap Rachel. Mereka kini melaksanakan sholat maghrib dulu baru pulang, ada juga beberapa yang langsung pulang. "Aku duluan ya Rachel, gak apa-apa kan?" tanya Nuri. "Iya, tidak apa-apa Nuri. Terima kasih ya sudah perhatian," ucap Rachel. Lalu Rachel melipat mukenanya dan bersiap pulang. Arya yang juga baru selesai sholat mendengar percakapan Rachel dan Nuri. Arya pulang dengan mobilnya. Dia juga memastikan keamanan resto tersebut. Sebelum pulang, Rachel berdiri di pinggir jalan dekat parkiran, menunggu ojek online-nya. Namun dia belum juga mendapatkannya. "Haduh, biasanya cepat ya kalau sudah pesan. Kok tumben sih? Pada kemana ojek-ojek itu? Apa mereka istirahat pulang ya? Karena maghrib," gumam Rachel sendiri berdiri sambil melihat ponselnya. Arya kini memasuki mobilnya. Dia melihat Rachel dari kejauhan yang belum juga mendapatkan ojek online-nya. Dia nunggu ojek online sepertinya. Jam segini kan jarang sekali ojek yang online. Semua pada pulang atau istirahat sholat. Kasihan kalau dia harus menunggu lama, gumam Arya. "Kalau lihat profilnya sih searah denganku. Tapi masa iya aku ajak? Nanti dia ngiranya aku suka lagi," ucap Arya. Kemudian Arya menyalakan mobilnya dan berjalan keluar parkir resto. Dia melewati Rachel. Namun Rachel yang fokus sama ponselnya tak melihatnya. "Dia kan wanita, apalagi aku tahu. Nanti kalau terjadi sesuatu padanya aku merasa bersalah karena tak memberikannya tumpangan," gumam Arya. Kemudian dia memundurkan mobilnya lagi, tepat di samping Rachel. Tin. Arya mengklakson mobilnya dan membuka kaca samping. Rachel sampai kaget, dibuatnya dia sangat takut ada orang jahat. "Pak Arya," ucap Rachel. "Kamu pulang ke arah mana?" tanya Arya. Sana Pak," tunjuk Rachel, dan benar saja rumahnya searah dengan Arya. "Nunggu siapa?" tanya Arya. "Basa-basi dulu. Lagi nunggu ojek online Pak, cuma belum ada yang nyangkut. Biasanya sih cepat, ini kok lama banget ya," kata Rachel. "Sudah masuk saja, rumahmu searah dengan saya. Jam segini susah dapat ojek online-nya," suruh Pak Arya menawarkan. "Tidak usah Pak, nanti merepotkan Bapak," ucap Rachel menolak. Rachel takut Pak Arya akan macem-macem dengannya. "Tidak, daripada kamu menunggu. Di sini banyak orang jahat, kamu mau dia apa-apain," ucap Arya yang hanya menakut-nakuti Rachel padahal sebenarnya aman.
karena ada security juga. Hanya Pak Arya gengsi kalau sampai ditolak. Sudah ayo masuk, segala mikir, keburu malam tahu. Ucap Arya sedikit ketus. Akhirnya Rachel mau masuk ke mobilnya Arya. Terima kasih Pak. Ucap Rachel. Rachel sangat terlihat gugup dengan Arya. Tenang saja, saya bukan orang jahat. Saya kan atasanmu. Kata Arya yang merasa Rachel terlihat gugup. Iya Pak. Haduh, kenapa jantung aku jadi berdebar kencang begini? Kenapa ya? Apa karena sudah lama aku menutup hati aku? Ini cuma perasaan aku saja. Gumam Arya dalam hatinya. Pak Arya, kenapa lirik-lirik aku terus ya? Jadi serem aku. Gumam Rachel dalam hatinya juga. Besok masuk jam 8, jam setengah 8 kamu sudah di resto karena briefing terlebih dahulu. Ucap Arya mengisi kekosongan karena saling diam-diaman. Iya Pak, baik. Ucap Rachel sambil menunduk. Kenapa ya aku takut menatap matanya Pak Arya? Kayaknya tatapannya tajam dan buat aku takut. Padahal sama Pak Hendra yang manajer saja aku biasa saja. Batin Rachel. Di depan gang itu, saya turun di sana saja Pak. Nanti biar aku jalan kaki ke dalamnya. Ucap Rachel menunjuk gang perumahannya. Itu alamat rumahmu? Tanya Arya. Iya Pak, masuk ke dalam perumahan situ. Masih ke dalam, tapi saya turun di situ saja. Kasihan Bapak kalau harus ke dalam. Ucap Rachel. Tidak apa-apa, saya antar sampai dekat rumahmu. Ucap Arya. Tapi Pak, tidak mau juga. Ucap Arya sedikit ketus. Mau deh. Jawab Rachel yang ditatap dekat dan langsung saling bertatapan tanpa sengaja. Mas Arya tampan banget kalau dari dekat. Sayangnya dia sangat ketus. Batin Rachel. Bahaya, ada apa dengan jantungku? Kenapa aku seperti lemah saat menatap wajah Rachel dari dekat? Siapa sebenarnya wanita ini? Haduh, kenapa aku jadi lemah gini sih? Batin Arya. Itu Pak, rumahku, nomor ke-7. Ucap Rachel sambil menunjukkan. Iya, kalau gitu aku berhenti di sini saja ya. Sekalian saya parkir mobil. Ucap Arya. Iya Pak, di sini saja. Terima kasih ya, sudah mengantar saya. Maaf merepotkan. Ucap Rachel. Tidak gratis loh. Ucap Arya tiba-tiba keluar dari mulutnya begitu saja. Bayar Pak. Berapa? Tanya Rachel dengan polosnya membuka tasnya hendak mencari dompetnya. Bukan dengan uang, tapi nanti deh aku kasih tahu. Yang jelas nanti ya aku kasih tahu. Jadi kamu berhutang denganku. Ucap Arya, membuat Rachel mengerutkan keningnya menatap wajah Arya heran. Aneh sekali, dia. Ucap Rachel. Lalu Arya pergi dari perusahaan rumah Rachel. Keluarga Arya. Sepanjang jalan pulang entah kenapa